Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. International break lagi. Manchester United menyelesaikan pertandingan terakhir sebelum international break dengan hasil seri, dimana ya hasil seri itu bukan menang tapi juga tidak kalah ya. Ruben Amorim di konferensi pers setelah pertandingan mengatakan kalau tidak bisa menang, jangan kalah. Dan itu yang dilakukan oleh Manchester United. Dengan hasil seri, ya ini seperti kayak hasil yang nanggung ya. Beberapa bahkan melihat, kalau menurut gue sih secara ringan amatiran, kalau gue amati dari apa yang terjadi di sosial media ya. Ini seperti hasil yang mengecewakan. Padahal, gue punya pandangan yang berbeda. Menurut gue, ini hasil yang tidak jelek gitu loh. Kalau melihat Manchester United bisa mencetak gol di kandang lawan, bahkan sempat unggul duluan, dan terakhir mereka bisa terhindar dari kekalahan. Tim yang dihadapi juga merupakan tim yang sampai dengan sejauh ini musim ini juga merupakan tim kejutan, tim penghuni atau ya sempat beberapa kali berada di papan atas. Artinya memang klub yang klub yang susah gitu untuk dilawan ya. Belum lagi mereka melakukan penyegaran, pergantian manajer atau pelatih, kepemilikan pun juga demikian. Ada atmosfer positif ya di Tottenham Hotspur, sehingga menurut gue ya hasil seri bukan hasil yang harus dicaci maki. Menurut gue sih seperti itu secara ringan amatiran. Dan yang ingin gue bahas juga di video kali ini yaitu adalah sebelum jeda internasional kemarin ketika menghadapi Tottenham Hotspur seri 2-2, itu adalah pertandingan ke-5 secara berurutan Manchester United ini tidak terkalahkan. Secara total ya di 5 pertandingan terakhir Manchester United ini mendapatkan 2 kali hasil seri dan 3 kali menang. Sehingga total Manchester United mengoleksi 11 poin. Dan kalau gue lihat ya dari 5 pertandingan terakhir itu, kalau di papan klasemen yang menempatkan Manchester United ini di peringkat ke-5 dengan nilai 11 di bawah Arsenal. Poin 13 ya, Chelsea, Manchester City, Aston Villa dengan poin 12. Jadi berada di 5 besar tim yang meraih poin yang yang cukup banyak lah, yang cukup maksimal di 5 pertandingan terakhir. Dari situ gua berpikir bahwa ini menunjukkan progres jelas ya. Progres dimana kalau kita lihat atau kita ingat Manchester United musim lalu, bahkan sempat ya kan secara berurutan mendapatkan kekalahan loh di periode akhir tahun ya. Dan setelahnya pun juga banyak dinamika naik turun, sehingga menurut gue 5 pertandingan tidak terkalahkan, 3 kali hasil kemenangan dan 2 kali hasil seri. Ini hasil yang bagus, yang positif. Ditambah lagi fakta bahwa Manchester United ini sudah menghadapi mayoritas tim papan atas sampai dengan sejauh ini ya. Hanya Aston Villa saja nih yang ada di papan atas yang belum berhadapan dengan Manchester United. Lainnya sudah. Tentu saja Manchester United akan menghadapi lagi tim-tim tersebut di putaran kedua. Tapi ya akan ada klub di luar papan atas yang akan dihadapi oleh Manchester United di atas kertas. Bisa saja ini akan memberikan hasil positif ya kalau melihat lawan-lawan yang akan dihadapi. Walaupun kalau menurut gue sih ya nggak bisa segampang itu, karena bagaimanapun juga ini adalah Premier League, ini adalah liga dengan kompetisi terketat gitu. Tapi peluang itu lebih besar menurut gue ya. Kalau keadaan di Manchester United ini tetap bisa terpelihara dengan positif. Ya akan ada AFCON, African Cup of Nations, ada situasi keraguan kondisi beberapa pemain, Benjamin Sesko salah satunya.
Tapi yang paling penting menurut gue adalah karakter secara squad ya. Mendapatkan 5 pertandingan beruntun tanpa kekalahan dengan lawan-lawan yang dihadapi. Seperti Liverpool misalnya. Seperti tandang ke Tottenham Hotspur. Di mana Manchester United di beberapa pertandingan sebelum pertandingan tersebut tidak bisa menang ya. Dan bahkan kalah. Jadi ya menurut gue ini hasil yang positif. Yang menunjukkan adanya atmosfer positif dan juga karakter yang sekali lagi ya sejauh ini karakter yang positif juga, dan ini yang jauh lebih penting menurut gue dari taktik termasuk juga dari ketersediaan pemain. Karena kalau fundamental atau fondasi karakter itu sudah terbangun semakin positif, maka siapapun yang dimainkan akan terbawa karakter tersebut gitu loh. Karakter tidak mau kalah, karakter mencari kemenangan, karakter kerja keras, banyak karakter-karakter yang memang dibutuhkan atau biasanya karakter dimiliki oleh klub-klub papan atas. Kalau tidak justru klub-klub juara juga. Manchester United sempat memiliki karakter tersebut sehingga ketika banyak pemain absen, banyak pemain yang posisinya dimodifikasi, mereka tidak masalah, mereka akan memberikan segalanya, mereka akan memberikan totalitas gitu di atas lapangan dengan tujuan mencari kemenangan. Dan ini ternyata bukan hal simple menurut gue. Sering sekali hal-hal seperti ini dianggap bahwa hal yang kecil gitu ya. Tapi kalau melihat Manchester United selama 10 tahun belakangan ini, hal seperti itu tidak mudah gitu loh. Motivasi, visi pemain ini terlalu tercerai-berai menurut gue, terlalu terpisah-pisah. Sehingga tidak bisa membentuk satu kesatuan karakter yang sama gitu. Dimana ini adalah salah satu kunci besar menurut gue sih ya. Dan sekali lagi kalau melihat dari apalagi pertandingan terakhir luar biasa sih menurut gue, Manchester United yang tertinggal 2-1 di menit-menit yang sempit, menit-menit yang sudah hampir selesai. Bayangkan loh, ini kan keadaan yang tidak mudah ya. Manchester United sempat unggul duluan, lalu mendekati pertandingan selesai disamakan keadaan dan bahkan tertinggal. Di situ adalah momen krusialnya di mana banyak klub ya dengan keadaan tersebut mereka menyerah. Pemain-pemainnya justru yang tidak fokus, punya visi sendiri-sendiri, ada visi yang sudah menyerah, ada visi yang ingin tetap berjuang, tapi tidak bisa kalau tidak secara bersama-sama ya, karena sepak bola adalah permainan kolektif gitu. Apalagi Manchester United tampil dengan 10 pemain ya kan, dengan ditariknya atau keluarnya Benjamin Sesko. Tapi dengan keadaan yang sulit seperti itu mereka tetap pantang menyerah. Mereka tidak mau menyerah dengan keadaan gitu ya. Mereka tertinggal, menit tinggal sedikit. Kalau dikatakan ya beruntung golnya bang di menit-menit akhir, corner pula, no. Ya faktor keberuntungan tentu saja ada di setiap kesempatan, bahkan di semua gol yang terjadi itu juga ada menurut gua faktor keberuntungan. Tapi kalau kita berbicara faktor teknis, gua masih terpukau ya dengan bagaimana pergerakan pemain di situasi corner tersebut, di mana pemain memiliki peran masing-masing, pemain banyak yang memiliki kontribusi ya di heading dari Matthijs de Ligt itu. Siapa bergerak kemana, siapa membuka ruangan, siapa mengalihkan, termasuk juga Bruno Fernandes yang dengan fokus konsentrasi penuh berhasil mengarahkan bola kemana seharusnya itu diarahkan, dan Matthijs de Ligt pun juga dengan konsentrasi penuh mengeksekusinya. Jadi menurut gue luar biasa gitu ya keadaan di gol penyama kedudukan tersebut, dan menurut gue itu mencerminkan sejauh ini sih karakter positif tersebut. Nah, semoga ini bisa berlanjut hal ini, terutama nanti setelah jeda internasional. Manchester United ini akan semakin padat jadwal pertandingannya, termasuk menuju akhir tahun juga. Tapi kalau Manchester United mampu mengatasi hal tersebut, artinya kembali melanjutkan periode positif ini, mendapatkan kemenangan setidaknya di partai kandang dan tidak kalah setidaknya di partai away di menuju akhir tahun dan menuju awal tahun baru 2026. Menurut gua saat ini kan kok di papan klasemen ini perbedaan tipis-tipis semua ya, tapi ini akan semakin
akan semakin jelas nanti perbedaannya. Kita bisa lihat di bulan Januari menurut gue. Dan semoga pada saat itu Manchester United secara tegas berada di posisi perburuan tiket Eropa untuk musim depan. Artinya ada di peringkat ke-6, 7, atau bahkan peringkat ke-5 dengan selisih poin yang tidak terlalu jauh dengan tim di atasnya. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana, ada pendapat lain seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.